Kalau udah ada kita berdua berarti ada. Ya berarti udah weekend. Enggak, buka mic Oh, ada maksudnya. buka mic karena itu buka suara dan juga buka Pikiran. Karena memang situasi isu-isu nasional saat ini Iya. itu memerlukan apa yang disebut dengan buka pikiran. Benar, sekaligus buka mata. Sekaligus buka mata. Iya. Gara-gara Pak Presiden Ah. perintahkan ke Pak Kapolri, akhirnya beberapa kasur yang Kalau kasur di rumah gua ada. di rumah gua enggak. Kalau Waktu lu dateng kasur gua langsung nggak ada. Pantesan gue yang ngambil ya. Kasur itu kasus ruwet, disingkat kasur. Oh, Belum selesai. Iya, bisa aja belokinnya. Iya dong. Kita Oke. tukang belok kan kita. Sehingga kasus yang sangat ruwet itu sudah mulai ada titik terangnya. Nah, gitu. Tapi ada yang sekarang dari tadinya tuh terang banget, sekarang agak gelap. Terang, terus gelap. Mantan Menpora. Wah, kenapa mantan Menpora? Ya ditahan bro, kan udah ditahan. Iya, dari terang ke gelap ya. Nah, sekarang Kalau yang dari gelap ke terang? apa? Dari gelap ke terang nggak ada ya? Jidat lo itu kan dibuka. Pakai gue tutup aja. Iya. Lu sih membuat celah diserang. Tapi gue ikhlas ya orangnya. Oh, iya. Gue jadi merasa bersalah kalau begini. Nah, ini isu soal Pak RS, singkatannya RS. RS ya, rumah sehat. Bukan. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS ya, oke. Jadi antara Pak Roy yang satu, RS itu singkatan Roy yang satu. Roy yang satu. Dengan rumah sehat ini ternyata ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Wih. Dan cuma satu orang bisa nyeritain ini. Wah, siapa? Samuel. Samuel. Ya. Samuel. Tapi nggak pakai. Itu judul lagu loh. Apaan? Samuel. Judul Samuel. Oh iya. Out there. Oh iya. Ini dia Samuel. kita. Siapa? Samuel. Yeay. Si Burian. Dia. Ya. Kalau si Burian berarti dari Medan. Mana Mang Medan. Nah, itu bukan. Itu Jawa. Iya, ada orang Jawa di Medan. Ya, okay. Siapa tahu kan? Iya. Si Burian. Ya Om, betul Om. Gimana kabarnya Ya, setelah kemarin sempat tampil di Cokro? Pulang aman? Aman Om. Bebas. Lu aman? Kita enggak. Iya. Dia juga selain pulang aman, dompet juga aman. Wah iya, ini perbedaan anak-anak muda. Ini dia kerja loh. Iya. Betul. Menyempatkan diri. Untuk menghibur. Ini bolos kerja ya? Sama kayak Iya, sama harusnya. Pak bosnya Samuel orangnya dari sini. Aku nggak izin ke sini Om. Ini kali ini mau ngomong soal RS. Betul. Weh. Gua kasih tahu ya. Iya. Setahun lebih yang lalu, gua ngomong soal RS, gua dilaporin polisi. Wah. Sama Mas Eko. Gitu ya? Berarti lo ngomongin SR aja ya? Dibalik sekolah. Dibalik dong. Sekolah rakyat. Ya inilah Oke. Samuel si Burian. Yeay. Ya itu tadi cosplay Pak Roy Suryo waktu habis penyidikan ya. Lemas. Oke, sebelum kesini aku tadi ditodong sama Satpol PP. Selamat siang pemburu KJP. Ya, ini penampilanku kedua lah, bisa dibilang penampilan kedua di sini. Setelah video pertama tayang tuh namanya baru tampil di YouTube ya kan, sebesar Cokro TV, aku baca-baca down komennya gitu. Komennya bagus ada juga yang nggak bagus. Ya sampai video itu tayang ada yang WhatsApp ke aku dengan nomor yang nggak aku kenal. Isinya begini, mau jiwanya aman, masih sayang kan sama keluarganya, nggak mau masuk rumah sakit, asuransinya kakak. Orang asuransi kebanyakan Om. Ya sebenarnya tampil di sini aku nggak panik, jujur nggak panik, tapi mama aku yang panik. Dia telepon aku dibilangnya begini, berdebar-debar lah jantung aku lihat videomu itu kata. Jadi ditangkap kau nanti katanya. Tapi aku bilang gini, Mak jangan khawatir, soalnya aku nampil di sini ada uang transportnya, aku bilang. Dijawab sama mamaku, oh iyanya, lanjut aja lah kalau gitu. Aku tanya dong, loh tadi mama bilang berdebar-debar jantungnya, kok nggak berdebar-debar ya nggak hidup lah aku katanya. Gue kocak mama gitu.
Terus ada juga yang komen begini. Yang nampil di sini dasar anaknya Jokowi. Wih. Hei, akun Ahmad aja. Aku di sini mau stand up, bukan mau jadi adiknya Kaisang. Ini masa dibilang aku nampilannya Jokowi, Bang? Cucunya dong. Dan ada yang bilang, Bang, muka kau grogi kali katanya. Sebenarnya aku itu gak grogi. Cuma AC di studio ini dingin kali, sumpah. Dingin kali. Buat pengelola studio Cokro TV, tolonglah. Cukup sikap oposisi aja yang dingin. AC kalian gak usah ikut-ikutan. Lagian owner Cokro TV gak tahu apa, gak takut apa kalau tokennya habis ya kan. Nah, ngomong-ngomong mau habis. Ada nih yang masa jabatannya kurang 2 bulan lagi mau habis. Tahu kan? Bapak si pemberi perubahan. Iya. Perubahan nama jalan dan perubahan nama rumah sakit. Seharusnya jalan itu diperbaiki ya kan? Bukan diganti namanya. Untuk membuktikan bahwa perubahan itu ada. Sama kayak gubernur ya. Untuk membuktikan kerjanya ada, kasih dong karyanya gitu. Masa diganti namanya? Nah, selain di masa kepemimpinan Pak Anies banyak memberikan perubahan. Tapi Pak Anies ada prestasinya di bidang pendidikan. Nggak lama itu dengar bahwasannya kabar DKI berhasil menempati nomor 1. Yaitu putus sekolah anak dasar. Wah. Sungguh miris ya. Maksudnya gini, ini kota sebesar Jakarta. Dengan tingkat pendidikan putus sekolah nomor 1 gitu. Dibaluti dengan megahnya JIS gitu kan. Ini sama aja kayak kita, bapak kita lagi pamer-pamer kekayaan. Tapi anaknya nggak sekolah. Ini kayak aku, puji Tuhan. Puji Tuhan bapakku speak better, mama aku ibu rumah tangga. Tapi bapak aku gak pernah menyekolahkan kami. Kenapa? Karena bapak aku gak pernah bangun stadion. Terus belum lama lagi ada info Pak Anies merubah sebuah nama. Rumah sakit di Jakarta jadi rumah sehat. Karena gini, aku baca di Instagramnya Pak Anies. Pak Anies bilang, karena selama ini orang menganggap rumah sakit itu berorientasi pada rehabilitatif. Sehingga orang datang ke rumah sakit hanya karena ingin sembuh. Pak, ya kan orang datang ke rumah sakit daripada mau sembuh ya kan? Gak ada orang datang ke rumah sakit karena dasarnya mau staycation, gak ada gitu. Mau healing gak ada. Kalau analoginya rumah sakit diganti rumah sehat supaya orang sehat, berarti rumah siap kerja. Jangan-jangan orang datang ke situ karena gak pengen kerja gitu. Seharusnya nama itu sesuai dengan fungsinya. Jangan-jangan perubahan ganti nama ini sama dengan fungsinya Pak Anies. Dengan jabatan yang gubernur tapi gak tahu fungsinya sebagai gubernur. Ya masalah gini, kalau rumah sakit diganti jadi rumah sehat nih, malah nanti yang ada perilaku masyarakat jadi berubah. Misalkan nih ada yang lagi dirawat. Kalau sebelum diganti kan masih enak. Aku nih mau berangkat nih, aku mau ke rumah sakit nih. Temanku jawab, oh iya siapa yang sakit? Coba kalau diganti jadi rumah sehat. Aku mau ke rumah sehat nih. Dijawab, oh iya siapa yang sehat? Bukan mau sehat, tapi mau lihat orang sakit. Lah, tapi katanya mau ke rumah sehat. Berarti lihat orang sehat dong. Gitu-gitu aja debatnya sampai Pak Prabowo capres lagi. Nah, ngomong-ngomong soal capres, katanya Pak Prabowo ingin memajukan lagi jadi calon presiden. Ada isu nih, katanya Pak Prabowo maju lagi jadi capres. Sebenarnya keputusan Pak Prabowo ini udah bagus. Mungkin prinsip Pak Prabowo kayak gini, calonin aja dulu, masalah kalah udah sering gitu. Apalagi waktu Pak Prabowo gandeng Pak Sandiaga jadi wakilnya. Di situ aku paling ingat waktu pelepasan jabatannya Pak Sandiaga di Balai Kota. Jadi Pak Anies ngomong gini di depan media. Ini suatu pertanda. Kenapa? Karena Balai Kota di sebelahnya kantor wakil presiden. Dan banyak yang bilang, amin, amin, amin. Beneran Pak Amin jadi wakilnya presiden. Maksud Amin ya, bukan Amin Rais. Kalau Pak Amin Rais masih, ya angan-angan lah. Tapi ya kalaupun Pak Prabowo gagal jadi presiden dan gak diangkat lagi jadi menteri, ya semoga Pak Prabowo itu jadi mantan menteri yang baik. Bukan seperti Bapak Menteri yang mantan menteri olahraga yang harus fisiknya sehat. Pas diperiksa keluarnya pakai kursi roda. Kita pasti beranggapan kalau sebenarnya Pak Rusuro itu baik-baik aja. Kenapa? Soalnya dia copot pompa air dari rumah dinas Kemenpora aja sanggup. Atau mungkin gini, atau mungkin sebelum diperiksa Pak Rusuro itu gak makan dulu. Soalnya piring dan sendok yang diambil dari rumah Kemenpora disita lagi. Dan baru-baru ini Pak Rusuro baru mengirimkan permohonan surat penangguhan tahanannya. Dari sini kita tahu bahwa
surat penangguhannya tak seketangguh dirinya Pak Surya waktu di depan penyidik. Dan baru-baru ini ada lagi aku baca berita yang dihebohkan dengan salah satu camat Payakumbuh dipecat karena video ala-ala Citaim Fashion Week gitu. Karena postingannya juga dikomentari sama MUI setempat. Mungkin ini tidak salah gitu. Mungkin Bu Dewi Centong mau ikut-ikut aja ala-ala Pak Anies di jalan Citaim Fashion Week gitu. Jalan-jalan di Citaim Fashion Week gitu. Ya seharusnya Bu Dewi gini dulu. Sebelum ngikuti ala-alanya Pak Anies, ikutilah step-step kinerjanya Pak Anies gitu. Ya entah ibu bangun kayak sirkuit internasional di Payakumbuh gitu. Tribunnya nggak perlu mewah. Ibu pakai tenda orang kawinan aja gitu kan. Karena buat apa mewah kalau ambruk juga ya kan? Terus ibu bangun juga lah stadion internasional gitu ya kan. Ya walaupun di Payakumbuh gak ada tim bolanya, apa bedanya sama JIS gitu ya kan. Timnya ada, tapi gak mau main di sana gitu. Ditambah lagi ada isu katanya Menteri Pertanian ingin menyarankan masyarakatnya itu makan singkong. Dikarenakan harga gandum yang sudah naik. Harga gandum naik, Menteri Pertanian menyarankan kita makan singkong gitu. Tapi setelah aku baca, ternyata kebanyakan makan singkong itu menyebabkan asam lambung dan kanker gitu. Ini kan kita yang makan singkong ini rata-rata orang nggak mampu gitu ya kan. Yang pengennya sehat malah suruh kemoterapi. Gitu. Dan yang ngomongin juga soal ini cita-cita, ya aku sebenarnya pengen punya cita-cita, cuma cita-citaku banyak nggak diterima orang gitu. Misalnya begini, aku waktu sekolah ada punya teman namanya Saiful gitu. Saiful, cita-cita kamu apa? Cita-cita saya jadi camat Bu. Maulana, cita-cita kamu apa? Cita-cita saya jadi wali kota Bu. Ditanya sama aku. Samuel, cita-cita kamu apa? Cita-cita saya jadi presiden Bu. Guruku nanya, hah yakin jadi gubernur aja disuruh turun? Samuel terima kasih. Oh, gila. Copot. Luar biasa. Tajam. Anak Medan ini semakin keras ini sekarang. Salam buat ibu kau ya. Luar biasa. Panggil dia sama Mama. Mama. Ma, aman Ma. Di sini. Di sini. Nah, kan ngomong-ngomong kalau Pak Gup tuh suka ganti-ganti nama. Kalau lo misalnya nama lo harus diganti, mau jadi siapa? Oh iya. Oh. Masa lu harus tanya Pak Anies dulu? Gak boleh kepikiran sih. Tapi Samuel bagus kok. Udah bagus ya? Bagus kok. Panggilannya Muel ya? Muel. Sam bisa. Oh Sam. Mual aja. Mual. Oke, thank you. Sukses terus. Terima kasih. Selamat berweekend. Tepuk tangan.